Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Putri Aziz Septiani, biasa dipanggil Azizah, NIM akhir 069, dari kelas PTRB, Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitrah manusia. Sebelumnya, ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Ziaulami. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fitrah manusia. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fitrah manusia. Jadi, manusia sendiri diciptakan di bumi ini tujuannya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selain manusia diciptakan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih, memuji dan menyucikan namamu. Dia berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia dalam menjalankannya. Tugasnya sebagai khalifah, manusia diberikan keistimewaan berupa fitrah yang kita namakan fitrah manusia. Di dalam Al-Quran, sedikitnya kata-kata yang berkaitan dengan arti kata fitrah itu disebutkan sebanyak 20 kali dalam 19 surat. Tapi yang mengandung istilah fitrah yang subjeknya ditunjukkan kepada manusia itu terdiri dari 6 huruf. Dan sisanya itu untuk langit dan bumi. Yang pertama ada Fatoro pada Quran surat Ar-Rum ayat 30, Fatoroni pada Quran surat Yasin ayat 22, Fatorona pada Quran surat Doha ayat 72, Fatorokum pada Quran surat Al-Isra ayat 51, Fatoroni pada Quran surat Al-Hud ayat 51, dan yang terakhir Fatoroni pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 27. Istilah fitrah yang terdapat pada ayat-ayat tersebut mengandung arti penciptaan. Baik, saya akan menjelaskan, saya akan fokuskan pembahasan kali ini pada konsep fitrah manusia dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Menurut pandangan Islam secara luas, fitrah merupakan kecenderungan yang sifatnya alami atau bawaan sejak lahir. Istilah fitrah pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ini menjelaskan bahwa
Allah itu menciptakan manusia itu dengan keadaan fitrah. Oke, baik, saya lanjutkan. Maaf sebelumnya tadi ada azan, jadi saya berhenti dahulu. Oke, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 ini dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan keadaan fitrah. Fitrah di sini berarti memiliki potensi, yaitu fitrah beragama. Manusia diperintahkan untuk melaksanakan dan meningkatkan ibadah kepada Allah dengan jalan yang lurus. Saya mengambil dari tafsir Al-Misbah, karya dari Bapak Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa fitrah merupakan menciptakan sesuatu pertama kali atau tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian, fitrah sebagai unsur, sistem, dan tata kerja yang Allah ciptakan pada manusia sejak awal kejadian hingga menjadi bawaannya. Hal tersebut menjadikan fitrah manusia bisa diartikan sebagai asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai konsep dari fitrah itu sendiri, kita harus mengetahui apa hal yang dapat merusak fitrah. Karena sejatinya setiap manusia walaupun ketika lahir itu dalam keadaan fitrah, nyatanya dalam perjalanannya pasti menghadapi sebuah rintangan yang menjadikan seseorang tersebut keluar dari fitrahnya. Sedikitnya ada 4 hal yang harus kita hindari supaya kita tetap terjaga kefitrahannya. Yang pertama adalah sifat sombong atau arogan, atau yang bisa disebut takabur. Nabi Muhammad mengingatkan pada kita semua untuk berhati-hati dengan sifat sombong atau takabur ini, yang mana barang siapa ada di dalam hatinya seberat biji sawi ada kesombongan, Allah akan menelungkupkannya wajahnya dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Begitu sangat mengerikan ya sifat sombong ini, sampai Nabi saja mengingatkan pada kita semua untuk berhati-hati dengan sifat sombong. Yang kedua adalah harta kekayaan, yang mana harta kekayaan adalah titipan. Ketika kita membicarakan soal harta, manusia itu menunjukkan watak aslinya, yaitu keserakahan. Ketika manusia sedang ditimpa musibah kemiskinan, mereka berbondong-bondong untuk bermunajat kepada Allah. Mereka akan beribadah dengan rajin. Sedangkan ketika mereka memiliki harta yang berlimpah ruah, mereka akan berubah 180 derajat ibaratnya. Mereka lupa kikir, lupa tidak peduli dengan orang lain, lupa beribadah dan sebagainya. Itu tidak boleh. Yang ketiga ada kekuasaan dan jabatan. Kekuasaan dan jabatan sendiri sejatinya merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya, tetapi bukan dijadikan aji mumpung. Al-Quran sendiri telah mengabadikan mengenai kekuasaan dan jabatan Fir'aun pada Quran surat An-Nazi'at ayat 24 dan Quran surat Yunus ayat 90-91. Dan yang terakhir yang dapat merusak fitrah adalah tradisi nenek moyang. Terkadang tradisi nenek moyang itu mengandung kesyirikan yang akan merusak fitrah manusia. Allah sendiri mengingatkan pada kita pada Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai fitrah manusia, konsep fitrah dan hal yang harus kita hindari untuk menjaga kefitrahan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.